Dinasti Qing. Dinasti ini dikenal juga sebagai dinasti Manchu, yang merupakan satu dari dua dinasti asing yang menguasai Tiongkok, dengan satunya lagi dinasti Yuan dari Mongol. Disebut asing karena yang berkuasa bukan rezim orang Han, suku bangsa yang dianggap sebagai pribumi Tiongkok sejak awal sejarah. Qing juga merupakan dinasti terakhir dari zaman Imperial Tiongkok, sebelum akhirnya memasuki era modern dengan sistem pemerintahan republik hingga sekarang. Wangsa Aisin Gyoro dari Manchuria merupakan pendiri dinasti ini. Mereka kemudian mengadopsi tata cara pemerintahan yang telah dipakai dinasti-dinasti sebelumnya. Sebagaimana sudah kita ketahui dalam seluruh sejarah Tiongkok, dinasti asing ini juga lebih memilih mentiongkokkan dirinya ketimbang memaksakan budaya mereka kepada Tiongkok. Akhirnya orang Manchu yang meleburkan diri ke dalam budaya Tiongkok yang dijajahnya itu. Nurhaci adalah pemimpin pertama Wangsa Aisin Gyoro sebagai pendiri dinasti Qing. Ia mula-mula menyatukan berbagai kelompok suku Jurchen sebelum sebutan ini berubah menjadi Manchu, dan mendirikan dinasti Qin akhir pada tahun 1609 di timur laut Tiongkok. Ia kemudian menjadi kaisar dan khan kerajaan Qin sampai ia kemudian tewas dalam perang melawan pasukan dinasti Ming. Anak keempatnya, Huang Taiji, naik tahta menjadi Raja Qin yang baru. Huang Taiji segera mengubah nama negaranya dari Qin atau emas menjadi Qing atau murni suci. Kelak negaranya disebut Kekaisaran Qing Agung. Ia juga mengubah nama bangsanya dari Jurchen menjadi Manchu. Tetapi Huang Taiji meninggal sebelum ia benar-benar menguasai seluruh Tiongkok. Anaknya yang kesembilan, Aisin Gyuelo Fulin, naik tahta menjadi kaisar dengan gelar Kaisar Shunce. Karena kaisar ini baru berumur 4 tahun saat itu, pamannya Pangeran Rui Duo Ergun dijadikan sebagai wali negara bersama-sama dengan Ji-er Halang. Penaklukan dinasti Qing atas dinasti Ming turut dipercepat oleh keadaan yang semakin kacau ketika Ming semakin kewalahan menghadapi pemberontak yang dipimpin Li Zicheng, yang berhasil merebut Beijing, sehingga kaisar terakhir itu sampai merasa putus asa lalu menggantung diri setelah membunuh seluruh anggota keluarga kerajaan agar terhindar dari tangkapan pemberontak. Salah satu catatan kelabu tentang dinasti ini adalah kebijakan yang tidak populer di kalangan orang Han, yang memaksa mereka mengikuti gaya busana dan rambut orang Manchu, yaitu mencukur rambut bagian depan dan mengepang rambut belakang yang dibiarkan panjang. Bagi bangsa Han, ini adalah penghinaan sebab rambut adalah warisan leluhur. Di zaman itu, orang Han yang tidak mematuhi aturan ini akan menghadapi hukuman pancung. Jargon yang populer di zaman itu, ingin kepala, potong rambut, ingin rambut, potong kepala. Di luar soal rambut, dinasti Qing justru banyak mengadopsi sistem yang sudah berjalan lama di Tiongkok. Misalnya di bidang pemerintahan, dinasti Qing melanjutkan cara-cara dinasti Ming dalam menerapkan Konfusianisme dalam ketatanegaraan. Bahkan lebih jauh, walaupun pada awalnya pembauran antara bangsa Han dan Manchu dilarang demi mempertahankan kemanchuan mereka, di akhir abad ke-19, bangsa Manchu sudah membaur dan kehilangan banyak identitas mereka. Bahasa Manchu pun lama-kelamaan digantikan hampir sepenuhnya dengan bahasa Mandarin, termasuk dalam lingkungan keluarga kerajaan. Dinasti Qing mencapai masa puncaknya pada masa Kaisar Kangxi, Yongzheng, dan Qianlong. Kangxi adalah putra ketiga Kaisar Shunzi. Ia naik tahta dalam usia sangat muda karena Kaisar Shunzi juga meninggal di usia muda sekali, 24 tahun. Kaisar Kangxi dibantu oleh 4 menteri wali di samping neneknya Ibu Suri Xiaozhuang. Politik segregasi rasial antara Manchu dan Han melunak di masa Kaisar Kangxi. Ia mendorong perekonomian dengan melarang penyitaan tanah serta meringankan pajak. Ia menekan korupsi dengan menaikkan gaji pegawai kerajaan. Sepeninggal Kaisar Kangxi, putranya yang keempat, Aisin Gyuelo Yinchen, naik tahta dengan gelar Kaisar Yongzheng. Pemerintahnya diwarnai dengan sengketa antar pangeran yang menuduh naiknya Kaisar Yongzheng adalah rekayasa.
Namun terlepas dari hal itu, di masa Kaisar Yongzheng, perekonomian Qing semakin bagus. Kaisar Yongzheng kemudian digantikan oleh putra keempatnya, Aisin Julio Hongli, dengan gelar Kaisar Qianlong. Masa pemerintahnya dinilai para sejarawan sebagai zaman kemakmuran Tiongkok. Ketenaran Qianlong bahkan mencapai Eropa sehingga Voltaire, filsuf Prancis yang tersohor, menyejajarkan kaisar ini dengan Frederick Agung karena mereka sama-sama menggemari sastra. Wilayah kekuasaan Qing diperluas dengan kesuksesan kampanye-kampanye militer Kaisar Qianlong yang dikenal sebagai 10 kampanye besar. Populasi Tiongkok juga meningkat drastis 3 tahun sebelum ia meninggal. Di tahun 1796, jumlah penduduk Tiongkok sudah mencapai 300 juta, 5 kali lipat dibanding ketika ia mulai berkuasa di tahun 1735. Salah satu peristiwa penting di masa kaisar ini adalah kunjungan Duta Besar Inggris Lord George Macartney pada tahun 1792 yang ingin membuka hubungan antara kedua negara. Delegasi sejumlah 700 orang pengusaha, diplomat, militer, ilmuwan, seniman, dan sebagainya itu mempersiapkan diri dengan matang sampai berbulan-bulan di perjalanan akibat perundingan yang alot dengan Beijing sebelum akhirnya diterima oleh kaisar. Tetapi di luar perkiraan, sambutan Kaisar Qianlong sangat dingin. Keinginan Inggris untuk membuka perwakilan di Beijing ditolak mentah-mentah. Kami tidak pernah menghargai barang-barang modern, juga tidak butuh buatan pabrik Anda. Karena itulah, wahai Raja, mengenai permintaan Anda untuk mengirimkan seorang duta besar yang tinggal di ibu kota, selain tidak selaras dengan peraturan kerajaan langit kami, juga merasa hal itu tidak ada manfaatnya bagi Anda. Demikian bunyi surat Qianlong yang ditujukan kepada Macartney. Penolakan ini kelak berakibat sangat buruk bagi Tiongkok, antara lain dengan pecahnya Perang Candu yang membuat Tiongkok akhirnya menyerah takluk. Perang Candu terjadi dalam 2 babak. Yang pertama antara 1840 sampai 1842 di masa Kaisar Tao Kuang, sedangkan yang kedua antara tahun 1856 sampai 1860 di masa Kaisar Xianfeng. Ketika Macartney mengunjungi Tiongkok, candu telah menjadi mata dagangan Kompeni Hindia Timur di negeri itu. Bangsa Tiongkok sendiri telah mengenal candu sejak abad ke-15 yang diperkenalkan oleh Kekaisaran Mughal dari India. Perdagangan candu ini menghasilkan keuntungan yang sangat besar sehingga Inggris melihatnya sebagai cara cepat memperbesar cadangan devisanya. Menyadari candu sangat berbahaya, Kaisar Yongzheng yang melarang penduduknya menghisap candu mulai tahun 1729. Namun peredaran candu tetap saja meningkat tajam, itu sebabnya Kaisar Tao Kuang menegaskan lagi larangan yang telah dicanangkan pendahulunya. Ia menggencarkan razia di seluruh gerbang masuk ke Tiongkok, menangkapi para penyelundup dan memusnahkan candu yang ditemukan. Hanya saja larangan ini tidak efektif. Letak pusat kerajaan yang terlalu jauh dari perbatasan menyebabkan candu tetap saja leluasa masuk dan jumlah pemadat terus meningkat. Pada tahun 1839, setelah menghukum mati seorang penyelundup, Kaisar mengangkat Lin Zexu sebagai pejabat anti madat dan memberinya kekuasaan penuh memberantas peredaran candu. Zexu lalu meminta Inggris segera menghentikan perdagangan candu. Ia bahkan menyurati Ratu Inggris soal ini. Inggris tidak menggubrisnya. Akibatnya, Lin Zexu menggerebek gudang penyimpanan candu milik Inggris. Lebih dari sebulan pasukan Zexu mengepung gudang dengan 300 pekerja itu. Akhirnya yang dikepung menyerah dan Zexu menenggelamkan lebih dari 22.000 peti candu ke laut. Zexu meminta perusahaan Inggris itu menandatangani perjanjian untuk tidak memasukkan lagi candu ke Tiongkok. Semua pejabat perusahaan itu dipaksa pergi meninggalkan kanton. Ini membuat harga diri Inggris terluka. Akibatnya tahun berikutnya Inggris mengerahkan kapal perang dari India menyerang Tiongkok tanpa pemberitahuan. Tiongkok dibombardir sehingga Inggris dengan mudah menguasai kota-kota pelabuhannya. 3 tahun kemudian kekuatan yang lebih besar, 80 kapal perang, dikerahkan menuju Nanjing. Kaisar Tao Kuang akhirnya menyerah pada tanggal 29 Agustus 1842 yang sangat melemahkan Tiongkok dengan perjanjian antara lain
Tiongkok harus menyewakan Hong Kong kepada Inggris, kota pelabuhan Kanton, Xiamen, Ningpo, Fuzhou, dan Shanghai harus dibuka untuk perdagangan dengan Inggris. Tiongkok membayar pampasan perang sebesar 21 juta mata uang perak. Tiongkok memberikan hak bagi Inggris membuka daerah khusus untuk kediaman warganya. Hubungan antara pejabat-pejabat Tiongkok dan Inggris yang memiliki tingkatan yang sama harus didasari oleh asas sama rata. Inggris berhak mengangkat konsul di setiap kota pelabuhan. Amerika Serikat kemudian menuntut hak yang sama. Mereka mengutus Caleb Cushing untuk merundingkan hal ini, dan Tiongkok Amerika Serikat lalu menandatangani perjanjian bilateral yang memberikan hak istimewa yang sama kepada Amerika Serikat. Dalam perjanjian itu diatur pula izin bagi Amerika Serikat untuk mengangkat hakim sendiri di daerah khusus yang dibuka, dan hakim Tiongkok tidak berwenang mengadili warga Amerika Serikat. Selanjutnya, Prancis juga menuntut hak yang sama, dan Tiongkok harus mengizinkan penyebaran agama Katolik serta mengembalikan hak-hak gereja. Perang Candu kedua terjadi karena tindakan pejabat dinasti Qing yang menghentikan kapal Arrow. Ini adalah kapal Tiongkok yang terdaftar di Hong Kong. Sudah menjadi kebiasaan kala itu kapal yang demikian seolah-olah berlayar di bawah bendera Hong Kong sehingga terhindar dari hukum Tiongkok. Pejabat Tiongkok dan 60 pasukan bersenjata menghentikan kapal Arrow yang milik orang Tiongkok itu karena dicurigai menyelundupkan candu. Kapal itu dinahkodai warga berkebangsaan Inggris, tetapi seluruh awaknya adalah orang Tiongkok. Kapten kapal yang tak terima perlakuan itu melapor ke konsulat Inggris. Konsul Inggris dengan gusar lalu mendatangi pejabat Tiongkok tersebut dan memprotes penahanan itu. Protes itu tidak dilayani karena 12 awak kapal tersebut dituduh melakukan tindak kriminal penyelundupan dan pembajakan. Karena tak berhasil membebaskan awak kapal, konsul Inggris kemudian menyurati gubernur Ye Ming-chen, tapi gubernur ternyata berpihak kepada aparatnya dan membela penahanan itu. Akibat sengketa yang tidak berujung ini, pada tahun 1857, Inggris mengerahkan angkatan perangnya menggempur Kanton. Prancis ikut bergabung karena dipicu oleh hukuman mati terhadap seorang misionaris bernama Auguste Chapdelaine. Kanton akhirnya takluk dan menandatangani perjanjian Tianjin pada tahun 1858. Isinya semakin dalam menekan Tiongkok. Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Rusia diizinkan membuka kedutaannya di Beijing, yang saat itu merupakan kota tertutup bagi orang asing. 10 pelabuhan lagi dibuka untuk negara-negara barat, baik untuk urusan dagang maupun kegiatan misionaris. Mengizinkan kunjungan orang asing ke pedalaman Tiongkok, baik untuk urusan dagang maupun misi agama. Tiongkok harus membayar pampasan perang sebesar 4 juta uang perak kepada Inggris dan 2 juta kepada Prancis. Tiongkok tidak boleh menyebut orang barat sebagai barbar. Walaupun perjanjian sudah diteken, Tiongkok masih memberikan perlawanan dengan tidak memberi izin pendirian kedutaan besar di Beijing. Akibatnya kekuatan gabungan Inggris dan Prancis sekali lagi melancarkan serangan hingga pada tanggal 18 Oktober 1860. Perjanjian Tianjin dirumuskan ulang menjadi Konvensi Beijing yang isinya Tiongkok mengakui perjanjian Tianjin, menjadikan Tianjin sebagai pelabuhan terbuka. Pampasan perang kepada Inggris dan Prancis menjadi 8 juta uang perak. Perdagangan candu dilegalkan. Penandatanganan perjanjian ini kemudian mengakhiri Perang Candu. Selain kekalahan kepada negara-negara barat di atas, masa-masa akhir dinasti Qing ditandai pula dengan kekalahannya kepada Jepang dan lepasnya Korea sebagai negara protektorat Tiongkok. Ketika itu yang menguasai pemerintahan dinasti Qing adalah Cixi, janda selir Kaisar Xianfeng, yang bersekutu dengan seorang pangeran mengangkat anak balita, yaitu putranya Cixi sendiri menjadi kaisar. Kala itu juga muncul pemberontakan Tongha yang berarti ajaran timur. Gerakan ini mulanya bersifat keagamaan yang bertujuan memadukan Buddhisme, Konfusianisme, dan Taoisme sebagai lawan terhadap kekristenan yang mulai menyebar luas. Gerakan ini tumbuh dan berkembang di Korea mengakibatkan pemberontakan terhadap pemerintah di sana. Akibatnya Korea meminta bantuan Tiongkok yang segera mengirimkan pasukan. Pada saat yang sama Korea juga meminta bantuan kepada Jepang yang juga mengirimkan pasukan.
persoalan terjadi ketika kedua pasukan itu tiba di Korea, ternyata pemberontakan telah bisa dipadamkan. Kedua pasukan itu kemudian diminta mundur, tetapi terjadi sengketa mengenai siapa yang lebih dahulu harus mundur. Oleh tiadanya kesepakatan, perkembangan selanjutnya semakin gawat. Jepang menyerbu istana Korea dan mengangkat seorang tokoh menjadi penguasa boneka mereka. Penguasa boneka itu kemudian menyatakan perang terhadap Tiongkok yang memicu perang Tiongkok-Jepang yang pertama. Hasilnya Tiongkok kalah dan dipaksa menandatangani perjanjian Shimonoseki yang isinya antara lain Tiongkok mengakui kemerdekaan Korea, Tiongkok menyerahkan semenanjung Liaotong, Taiwan, dan Kepulauan Pescadores kepada Jepang. Tiongkok membayar pampasan perang sebesar 200 juta uang perak. Tiongkok membuka lebih banyak kota pelabuhan bagi Jepang. Kapal-kapal dagang Jepang boleh memasuki sungai Yangtze, mulai dari Yichang hingga Chongqing, serta sungai yang menghubungkan Shanghai, Suzhou, dan Hangzhou. Berbagai perkumpulan rahasia anti-Manchu juga marak di masa akhir dinasti Qing. Mereka banyak melakukan kegiatan latihan bela diri dan umumnya bersenjata pula. Oleh karena kemampuan bela diri itu pula lah kelompok-kelompok yang kelak menjadi pemberontak ini disebut sebagai boxer. Menyadari kehadiran gerakan ini, penguasa dinasti Qing berusaha mengalihkannya dari gerakan anti-Manchu menjadi gerakan anti-asing. Penguasa dinasti Qing bahkan mengundang mereka ke istana. Walau tidak ada suara bulat, akhirnya gerakan boxer diberi tugas mengusir kekuatan asing di Tiongkok. Maka kelompok-kelompok boxer pun mengadakan serangan sporadis terhadap orang-orang barat, termasuk kaum misionaris, sehingga para duta besar asing melancarkan protes besar. Pasukan negara-negara asing ini pun didatangkan untuk melindungi mereka. Keadaan makin panas karena berbagai insiden menewaskan sejumlah pejabat kedutaan. Bahkan gerakan boxer selama 2 bulan mengepung sejumlah kedutaan. Para duta besar dan pegawainya serta misionaris berhasil menyelamatkan diri karena mendapat bantuan dari sejumlah pejabat Qing yang tidak setuju dengan pengepungan itu. Karena pengepungan itu tak kunjung berhenti, maka 8 negara, Jerman, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Australia, Italia, dan Jepang mengirimkan tentaranya ke Beijing. Pasukan ini kemudian berhasil menaklukkan Beijing. Mereka membalas dendam dengan merusak istana kekaisaran. Kekalahan ini memaksa Tiongkok menandatangani perjanjian yang antara lain mengizinkan ditempatkannya tentara untuk melindungi duta besar mereka, diperbolehkannya mendirikan benteng di sekitar kedutaan, serta membayar ganti rugi. Selain membayar ganti rugi, Tiongkok juga diharuskan mengirimkan duta untuk meminta maaf kepada Kaisar Jerman dan Jepang. Kekalahan beruntun yang diderita dinasti Qing ini tak ayal membuat rakyat semakin sengsara. Kaisar terakhir tidak cakap memerintah, mengakibatkan sentimen anti-Manchu mencapai puncaknya. Selain itu, pengaruh Barat yang makin luas, berikut ide-ide tentang demokrasi mulai diserap masyarakat, mendorong maraknya gerakan-gerakan yang menyuarakan pembaruan. Kerajaan mencoba mengakomodasinya dengan membentuk Dewan Rakyat pada tahun 1910, tetapi tidak memuaskan publik. Gerakan perlawanan terus meluas, diantaranya digerakkan oleh Sun Yat-sen, seorang tokoh berpendidikan barat. Dokter yang bermukim di luar negeri antara lain di Honolulu. Di sana ia mendirikan perkumpulan Sing Chung Hui dan ketika kembali ke Kanton ia menggerakkan pemberontakan untuk merebut kota itu tetapi gagal. Pengikutnya tertangkap dan ia melarikan diri ke luar negeri. Pemberontakan memuncak pada tanggal 10 Oktober 1911 ketika oposan dinasti Qing berhasil menyerbu kediaman kaisar di Wuchang. Mereka juga berhasil menguasai seluruh kota, namun para pemberontak kini kebingungan karena tidak punya pemimpin. Sun Yat-sen saat itu sedang di Amerika Serikat, sedangkan tokoh lain, Chen Qimei, pergi ke Shanghai. Akhirnya mereka mengangkat Li Yuanhong, seorang kolonel untuk menjadi pemimpin mereka. Li Yuanhong langsung mengeluarkan maklumat yang menyatakan dinasti Qing telah runtuh dan pemerintahan militer revolusioner yang baru telah terbentuk. Selanjutnya ia meyakinkan para duta besar di ibu kota bahwa pemerintah revolusioner ini menghormati perjanjian yang telah dibuat dengan mereka dan warga asing tetap dilindungi.
Untuk memadamkan revolusi ini, dinasti Qing mengakomodasi resolusi-resolusi yang disampaikan rakyat dengan mengeluarkan 4 titah. Dinasti Qing juga mengangkat Perdana Menteri baru menggantikan pangeran yang mengundurkan diri. Namun upaya ini tidak banyak membuahkan hasil. Pemerintahan revolusioner terus menuntut agar kekuasaan monarki dinasti Qing diakhiri segera. Pada tanggal 1 Januari 1912, Sun Yat-sen yang telah kembali ke Tiongkok diambil sumpahnya sebagai Presiden Republik Tiongkok di Nanjing. Dalam perjalanannya dari Amerika Serikat, ia menyempatkan diri mengunjungi London karena menyadari pentingnya dukungan asing bagi revolusi di Tiongkok. Ia juga meminta agar Inggris membatalkan pinjamannya kepada dinasti Qing. Dalam upacara pengambilan sumpahnya, Sun Yat-sen berpidato bahwa selama 200 tahun kekuasaan dinasti Qing yang terjadi adalah penderitaan rakyat. Itulah yang menyebabkan rakyat menggulingkan dinasti itu. Ia kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari 6 menteri. Bendera Republik pun ditetapkan terdiri dari 5 warna. Merah mewakili Han, kuning mewakili Manchu, biru mewakili Mongol, putih mewakili Tibet, dan hitam mewakili Hui. Menyadari bahwa mereka semakin terdesak, pemerintahan dinasti Qing mengeluarkan maklumat yang ditandatangani oleh Yuan Shikai sebagai Perdana Menteri. Yuan Shikai adalah tokoh kepercayaan dinasti ini yang sejak awal telah ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan dan telah pula membentuk pemerintahan versi dinasti. Maklumat itu menyatakan bahwa Ibu Suri beserta Kaisar Xuantong yang masih anak-anak menyerahkan kedaulatannya kepada seluruh rakyat Tiongkok. Dimaklumkan pula bahwa bentuk pemerintahan Tiongkok selanjutnya adalah republik. Dengan demikian maka sistem kekaisaran pun berakhir sudah. Kejatuhan dinasti ini dikabarkan oleh Yuan Shikai kepada Sun Yat-sen di Nanjing. Pada saat yang sama, Sun Yat-sen juga meletakkan jabatannya dan mengusulkan agar Yuan menjadi presiden menggantikannya. Permintaan Sun Yat-sen itu dikabulkan sehingga Yuan Shikai diangkat sebagai presiden dan Li Yuanhong sebagai wakilnya. Terdapat berbagai tafsiran kenapa Sun Yat-sen menyerahkan jabatan presiden kepada Yuan. Pertama, Sun Yat-sen memang berjanji sejak awal bahwa tujuannya yang utama adalah meruntuhkan monarki absolut. Kedua, telah terjadi beda pendapat antara Sun Yat-sen dengan pemimpin-pemimpin pemerintahan lainnya. Ketiga, Sun Yat-sen dengan kebesaran hati menyerahkan kekuasaan demi mencegah perang saudara antara pemerintahan sementara yang dibentuk oleh Yuan Shikai dengan pemerintahan yang dipimpin Sun Yat-sen. Dalam wawancara dengan The New York Times pada tahun 2001, Presiden Tiongkok kala itu, Jiang Zemin, berkata, bila negara berkembang multi-etnis tidak memiliki kepemimpinan kuat yang menggerakkan 1,2 miliar rakyatnya untuk mendukung modernisasi, negara ini akan terpecah belah seperti bongkahan pasir lepas. Pernyataan itu tepat dalam artian Tiongkok sebagai negara terbesar. Dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, sejarah menunjukkan sedari dulu Tiongkok adalah negara adikuasa dan terus berjuang sebagai negara adikuasa. Rebutan kekuasaan, perang, ekspansi, keterpecahan, dan persatuan kembali adalah karakter Tiongkok, yakni penghayatan akan negaranya sebagai negara adikuasa. Sejarah Tiongkok juga mengajarkan bagaimana peradaban mereka bertahan selama ribuan tahun dalam pasang surut dinasti-dinasti yang berkuasa. Dan ketimbang melihatnya sebagai karakter Tiongkok yang enggan berubah, para sejarawan justru melihatnya sebagai kemampuan beradaptasi terus-menerus. Sebuah pandangan menarik dikatakan oleh Pierre Bax, kualitas orang Tiongkok lainnya yang banyak berhubungan dengan ketahanan hidup mereka adalah kebebasan mereka yang luar biasa dari pengaruh prasangka yang sempit. Menurutnya, di samping termasuk orang yang amat bangga akan kebesaran dan kejayaan budayanya, bangsa Tiongkok secara keseluruhan lebih bebas prasangka daripada bangsa lainnya. Misalnya tidak pernah terjadi penganiayaan terhadap orang Yahudi di Tiongkok. Dari waktu ke waktu orang Yahudi tinggal di Tiongkok baik sebagai pengusaha maupun sebagai pengungsi dari aniaya yang terjadi di mana-mana. Tak seorang pun yang mencegah orang Yahudi masuk dan tinggal di sana. Bahkan ketika sinagog Yahudi 2 kali hancur oleh badai dan banjir, pemerintah Tiongkok membangunnya kembali untuk mereka sebagai amal kebaikan. Begitu pula ketika Tiongkok diserang dan dikuasai oleh bangsa Mongol dan Manchu, orang Tiongkok menerima para penakluk itu dengan tenang.
Pelajaran berharga lainnya yang tidak kalah penting adalah tentang otoritas dan legitimasi yang demikian besar pada penguasa. Apakah itu kaisar atau partai, negara berada di atas segalanya merupakan pandangan yang sangat dipegang teguh. Negara bertanggung jawab memelihara kesatuan peradaban dan oleh karena itu negara, dalam hal ini pemerintah, dipandang sebagai bapak yang melindungi. Sejarah Tiongkok berabad-abad lampau juga memberi gambaran bahwa administrasi pemerintahan Tiongkok sejak purba termasuk yang efektif. Terus bekerja tidak peduli dinasti naik turun dan silih berganti. Sistem administrasi Tiongkok telah diakui dunia sebagai yang paling rapi. Tiongkok membuka jalan kepada putra-putri terbaiknya untuk mengabdi kepada negara melalui ujian kekaisaran. Suatu sistem yang pertama kali diperkenalkan di Tiongkok, yang memberi kesempatan kepada seluruh rakyat untuk melakukan mobilitas vertikal tanpa mengenal asal-usul. Nasib Tiongkok memang cukup tragis di masa akhir dinasti demi dinasti, namun bagaimana akan kita lihat pada bagian lanjut dari sejarah mereka. Kemajuan Tiongkok sesudah 1949 dan terutama sejak 1978 menunjukkan bahwa sumber dinamisme kontemporernya terus tetap terletak pada kekuatan sejarahnya, bukan karena tindakannya menoleh ke barat seperti yang dilakukan oleh Jepang.